saya Cornelia Yelvani Zenia, NPM 23103135, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya, ada yang tahu ada berapa proses perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan? Jadi anak-anak, proses perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yakni secara vegetatif dan secara generatif. Pertama, perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan atau penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif merupakan cara berkembang biak melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yakni vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Berikut beberapa contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif berdasarkan contohnya. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini tidak melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Namun, perkembangan ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga tumbuhan lain. Berikut adalah beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Berikut adalah contoh proses perkembangbiakan. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah tanaman induk dan tunas muncul di atas permukaan tanah. Tunas biasanya berasal dari batang, daun muda, bunga, dan buah yang menjanjikan. Contoh lain dari perkembangan tunas yaitu pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, tunas adventif. Tunas adventif memiliki kemiripan dengan tunas biasa. Namun, tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan seperti akar atau daun. Contoh lainnya yaitu cocor bebek, cemara, dan sukun. Yang ketiga, spora. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan kelimbung. Contoh tumbuhan berspora adalah lumut, jamur, dan tanaman paku. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis adalah organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Polisakarida pada umbi lapis bukan merupakan akumulasi karbohidrat, biasanya di dasar serat. Contoh tanaman umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, bunga lili hujan, dan bunga narsis. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang merupakan alat perkembangbiakan berupa batang atau modifikasi struktur batang yang terdapat di dalam tanah dan bisa digunakan sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Saat ditanam di tanah, umbi ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan ubi batang adalah kentang, ubi jalar, talas, bengkuang, dan gadung. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar termasuk untuk mencadangkan makanan. Umbi akar ada dua jenis yaitu akar berserat dan akar tunggang. Contoh tanaman yang berkembang biak pada umbi akar berserat adalah singkong, sedangkan umbi akar tunggang antara lain lobak dan wortel. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan tetapi dengan bantuan manusia.
Berikut adalah beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara membuat kulit batang pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Bagian kambium kemudian ditutup tanah, sabut kelapa, dan terakhir dilapisi plastik kemudian diikat. Dalam waktu beberapa minggu, pada batang yang dicangkok akan muncul akar. Dengan demikian, batang tersebut siap untuk ditanam. Perlu diketahui, tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Hanya tumbuhan yang berkambium tinggi yang dapat dicangkok. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah mangga, jambu air, sawo, jeruk, kelengkeng, rambutan, dan jambu biji. Yang kedua, stek. Stek adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Cara stek ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Yang pertama, stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong tanaman yang sudah dewasa. Lalu potongan tersebut ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat dibudidayakan dengan stek batang antara lain sukun, singkong, kelengkeng, delima, cabai, tomat, kopi, pohon kelor, kangkung, anggur, dan mawar. Yang kedua, stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa. Kemudian daun tersebut yang nantinya akan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat di stek daunnya adalah kaktus, lidah buaya, dan cocor bebek. Yang ketiga, stek akar. Stek akar dilakukan dengan cara mencabut akar yang tumbuh dan memotong akar. Tahap selanjutnya adalah designing. Akar dikuburkan di dalam campuran tanah dan pupuk organik. Selama proses penimbunan akar, perawatan harus dilakukan agar tidak merusak akar. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan generatif hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putih. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putih adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempelnya pada kepala putih. Kemudian, butir-butir serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan, yaitu proses melemburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putih. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Contoh tanamannya yaitu jambu, cabai, mangga, dan lain-lain. Ada beberapa cara dalam proses penyerbukan generatif. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini akan terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putih berada pada satu tanaman atau bunga yang sama. Penyerbukan pertama. Penyerbukan pertama merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala putih berasal dari pohon yang sama. Serbuk sari terbang ke kepala putih di bunga yang lain. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga dan tanaman yang lain. Tetapi pohon itu selalu dalam jenis yang sama. Dengan adanya penyerbukan ini dapat membuat karakteristik yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Penyerbukan bastari.
Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang lain, serta tanaman lain dengan spesies tanaman yang berbeda.